Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Saudara, seekor buaya muara sepanjang 2 meter dievakuasi dari rumah warga di Kampung Lawang, Seketeng 3, Surabaya. Evakuasi dilakukan karena keluarga pemilik buaya khawatir satwa peliharaan mereka semakin besar dan berpotensi membahayakan lingkungan sekitar. Evakuasi buaya muara peliharaan sepanjang 2 meter ini dilakukan di rumah Dwi Pujiono, warga Kampung Lawang, Seketeng Gang 3, Surabaya. Buaya jantan bernama Piko dievakuasi 6 petugas BPBD Kota Surabaya dari lorong seluas 3 kali 3 meter. Proses evakuasi sendiri memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Video evakuasi reptil buas ini viral di media sosial. Setelah dievakuasi, buaya diserahkan ke Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam BKSDA. Menurut Ketua Tim Kerja Kedaruratan Operasional BPBD Surabaya, Arif Sunandar, buaya muara ini sudah 5 tahun dipelihara oleh warga sejak berukuran 15 cm. Buaya muara merupakan satwa dilindungi di Indonesia. Warga diimbau menyerahkan satwa buas itu kepada BKSDA atau instansi terkait, sebab jika nekat memeliharanya secara ilegal, bisa terancam sanksi denda minimal 100 juta rupiah, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Buaya ini awalnya didapat ketika mancing di sekitaran Wonorejo di mangrove sana. Ini sekitar 15 cm ya, 15 cm, kemudian dibawa pulang, dipelihara. Tapi kemudian setelah dipelihara 5 tahun, keluarganya ini merasa khawatir akan keselamatan anggota keluarganya, karena sudah semakin besar dan saat ini sudah sekitar 2 meter panjangnya. Kita akan melakukan penitipan kepada lembaga konservasi yang tentunya diharapkan bisa menjadi spesies baru yang bisa dikembangbiakkan di LKI tersebut dan bisa menjaga ketersediaan atau terhindarnya satwa ini dari kepunahan. Pihak BKSDA akan mengobservasi buaya muara sepanjang 2 meter itu. Apabila masih bersifat liar, akan segera dilepas liarkan ke alam bebas yang jauh dari permukiman. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, demi mendapatkan pupuk dengan harga murah, ribuan petani di Kabupaten Lamongan menyerbu gebyar diskon pupuk non-subsidi yang digelar PT Pupuk Indonesia. Ribuan petani rela antri berjam-jam sejak pagi hari demi 2 sak atau 50 kg pupuk seharga Rp200.000. Ribuan petani dan petambak ini menyerbu komplek pergudangan Pusri di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Lamongan sejak pukul 6 pagi. Untuk mendapatkan pupuk murah ini, mereka terlebih dahulu menukarkan KTP dengan kupon yang sudah disediakan panitia. Setiap petani mendapat jatah 2 sak pupuk jenis SP26 berat 25 kg dan pupuk urea 25 kg. 2 sak pupuk seberat 50 kg ini merupakan pupuk non-subsidi yang dijual murah oleh PT Pupuk Indonesia. Harga normal Rp340.000, dijual Rp200.000. Setelah menukar KTP dengan kupon, ribuan petani tidak langsung mendapatkan pupuk, tapi harus antri hingga 3 jam untuk membayar terlebih dahulu. Petani dan juga petambak ini harus rela berjibaku demi mendapatkan 2 sak pupuk dengan harga murah karena dirasakan sangat membantu bisa menekan pengeluaran. Ini nebus karena non subsidi, jadi nebus 200.000 per paket. Itu mahal atau murah? Oh, kalau non subsidi ya murah dibandingkan harga normalnya. Harga normal berapa? Kurang lebih 350-an. Merasa terbantu nggak? Ya kalau lewat non subsidi ya terbantu, tapi kalau petani ya berharap subsidi tetap berlanjut kan. Kok dapat jatah 2 saja? Ya memang nih dari kelompok taninya, masing-masing kelompok tani untuk wilayah kami itu dapat 2 kupon. Kebutuhan pupuk di lokasi, Mas, di lapangan? Kalau di lapangan ya
Secara teori itu masih kurang. PT Pupuk Indonesia menyiapkan 150 ton pupuk SP26 dan 150 ton pupuk urea bagi 6.000 petani dan petambak di Lamongan. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengejar ketahanan pangan dan gerakan percepatan tanam. Karena memang sepanjang 2023 kemarin kita sama-sama mengalami musim kering yang cukup panjang. Dan di Kabupaten Lamongan ini merupakan salah satu titik yang kita lakukan di sini. Total ada sekitar 40 titik yang kita lakukan. Dan istimewanya Kabupaten Lamongan adalah kalau di tempat lain itu hanya pupuk urea dan NPK saja. Khusus Kabupaten Lamongan kita sediakan urea dan SP26. Di mana memang di sini merupakan sentra tambak gitu ya, menjadi perhatian khusus bagi Pupuk Indonesia dan pemerintah sehingga nanti para petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Alokasi tersebut dirasa masih kurang, pasalnya Lamongan merupakan sentra pertanian dan perikanan. Petani berharap penjualan pupuk non-subsidi murah bisa dilaksanakan secara berkala untuk mencegah kelangkaan pupuk dan meroketnya harga pupuk saat musim tanam. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, akibat menghindari mobil yang berbelok tiba-tiba, truk menabrak truk di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo. Akibat peristiwa tersebut, seorang pengemudi truk terluka parah akibat terjepit. Kecelakaan antara dam truk dengan mobil box ini terjadi di Jalan Raya Madiun menuju Ponorogo di Kelurahan Babatan. Akibat peristiwa ini, pengemudi dam truk terjepit kabin yang ringsek. Polisi dibantu warga mengevakuasi korban dan langsung membawanya ke rumah sakit. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi ketika truk box yang dikemudikan Fajar Sutikno melaju dari Madiun menuju Ponorogo. Di lokasi kejadian, sopir berusaha membanting kemudi ke kanan karena menghindari mobil yang melaju dari arah berlawanan dan tiba-tiba belok kanan, namun justru menabrak truk lainnya. Akibat kerasnya benturan, membuat bodi depan truk ringsek tak berbentuk. Dari sana, dari utara itu kan ada travel, ke barat. Terus truknya ini kan pelan-pelan gitu loh Mbak. Dari sana itu boxnya itu kelihatannya udah oleng. Udah oleng, makan marka gitu ya? Langsung ngambil truknya ini. Pak ya, terdengar benturan keras nggak? Iya keras. Kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Mahasiswa di Surabaya sukses membudidayakan lobster air tawar di lahan sempit. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.